Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Akbar Syaridan dari kelas 4K24. Selamat datang di Lab TI Universitas Gunadarma untuk materi jaringan komunikasi. Untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan mengenalkan Cisco kepada kalian. Maka kita bisa langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke, untuk PPT di sini ada jargon pertemuan 1. Nomor 1 pengenalan Cisco Packet Tracer. Nah, apa itu paket Cisco Packet Tracer itu sendiri? Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan utama dari yang namanya paket tracer itu? Nah, tujuan utama dari paket tracer ini adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip-prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Lalu ada koneksi kabel di paket tracer. Di sini ada untuk yang paling dasar ada untuk mengkoneksikan peralatan berbeda gunakanlah kabel straight through, misalkan dari router ke switch, router ke hub, PC ke switch dan PC ke hub. Nah, selanjutnya ada koneksi kabel di paket tracer itu ada yang namanya crossover juga, yaitu mengkoneksikan peralatan yang sama gunakanlah kabel crossover, router ke PC, switch ke switch atau switch ke hub. Nah, selanjutnya ada IP address. IP address itu adalah pada umumnya semua jaringan komputer didesain dengan model client server. Penggunaan IP address dalam hal ini adalah sebagai identitas dari masing-masing komputer. Nah, IP address juga merupakan identitas sebuah komputer yang tersambung ke dalam jaringan agar bisa dikenali oleh komputer lainnya. Dengan syarat, masing-masing identitas itu tidak boleh ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Identitas tersebut adalah komputer name dan IP address. Nah, IP address ini apabila dalam satu area jaringan terdapat kesamaan identitas, baik nama komputer ataupun IP address, maka salah satu dari komputer itu tidak akan tersambung ke jaringan. Sebagai penanda terjadinya kesamaan nama komputer, biasanya muncul critical duplicate computer name, dan apabila terdapat kesamaan IP address, biasanya muncul critical conflict IP address. Nah, setting IP address pada Linux bisa dilakukan dua cara, yaitu dengan cara dinamis atau DHCP dan juga manual atau static. Nah, sini ada tabel mengenai beberapa kelas-kelas yang ada pada IP address. Di sini ada 5 kelas A, B, C, D, dan E, di mana kelas A dimulai dari 0 sampai 127, B dari 128 sampai 191, dan C 192 sampai 223 dan seterusnya. Nah, perbedaannya apa sih di masing-masing kelas ini? Nah, masing-masing kelas ini mempunyai subnet masing-masing, di mana kelas A memiliki 255.0.0.0 subnet dan juga B dan C dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini ada contoh dari sedikit jaringan kecil aja, kayak jaringan antar dua komputer yang menggunakan switch juga. Di sini dimana si PC0 ini bisa mengirimkan email ke PC1 melewati switch ini kayak gitu. Nah, ini ada langkah-langkah yang kalau kalian pengen coba-coba aja gitu ya, kalau kira-kira gimana sih cara bikinnya slide ini gimana. Nah, itu bisa ikutin dengan cara seperti ini. Tapi untuk activity nanti akan berbeda soal. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian Cisco Packet Tracer itu sendiri. Di sini ada network device, ada end devices, ada komponen, ada connection, ada miscellaneous, ada multi user. Nah, di sini saya akan menggambar sedikit tentang yang namanya peer to peer. Peer to peer ini tentang dua device. Dua device ini saling berhubungan dengan kabelannya itu kabelan gitu ya. Nah, di sini kita memakai yang namanya copper crossover untuk apabila dia sama jenisnya device-nya, karena di sini sama-sama device komputer, kita bisa tarik dari sini. Nah, nanti dia terhubung kayak gini. Nah, ini kita bisa yang namanya setting dulu ke desktop, kita bisa setting IP. Jadi mereka tidak bisa saling gini, kita nggak bisa saling ngirim karena dia nggak punya functional ports. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya IP configuration. Di sini ada yang paling normal 192.168.1.1. Bisa kita copy, kita enter, lalu kita pindah ke sini. Nah, di sini juga sama, tapi harus berbeda di bagian belakangnya karena supaya tidak nabrak gitu ya. Ini yang paling normalnya aja. Kita coba tes. Nah, di sini ada in progress, berarti failed. Nah, berarti ada kesalahan. Kenapa salah? Oke, kita coba dulu ya. Coba kita hapus bagian komputernya, bentar, kita panggil lagi generiknya, terus kita pakai yang ini, yang ini. Nah, kayak gini baru bisa kita kirimkan file ke sini. Nah, ini in progress. Nah, ini failed karena di sini kita lupa masukin yang namanya IP. Oke, kita coba lagi. Sini ke sini successful. Di sini bisa kelihatan kalau di bawah kanan ada tulisan successful. Kita tulis lagi. Nah, ataupun kebalikannya. Nah, bisa kelihatan kan kalau itu successful, berarti dia berhasil secara untuk yang namanya konektivitasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang namanya itu
star. Nah, star itu kan topologi itu macam-macam ya, ada ring, ada star, ada bus, ada mesh, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja mengenai topologi, yaitu topologi star. Topologi star ini berarti dia mempunyai satu switch. Di sini saya memakai 2960 karena switch 2960 sendiri ini lebih banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat nanti connectionnya, kita klik. Nah, di sini ada banyak connectionnya, jadi pilihannya lebih banyak untuk beberapa device lebih banyak. Di sini kita contoh ambil ada 5 device misalkan. 3, 4, 5. Nah, jangan lupa tadi connection itu ketika sama dia menggunakan copper crossover, tapi ketika berbeda di sini ada switch dan device, maka kita memakainya copper straight through. Di sini kita pasang, kita connect ke sini. Terus juga ini juga. Nah, ini biar cepat aja saya pakai yang ini ya. Tapi nanti untuk LR dan activity saya minta kalian menjelaskan mengenai copper straight through dan crossovernya perbedaannya apa. Ini kita connect lagi, kita connect lagi. Dan di sini kita belum bisa mengirim dari sini ke sini karena belum punya yang namanya functional port atau IP address-nya gitu ya. Nah, sekarang kita coba di sini untuk kita tambahin IP address jadi 1 ya. Enggak apa-apa, ini udah ganti topologi jadi nggak apa-apa. Terus di sini ada yang kedua. Klik IP address, pilih yang kedua. Ini juga. Nah, kalau udah semua, kita coba lagi untuk pengiriman email. Di sini adalah successful ya, berarti sini dan ini bisa terhubung. Selanjutnya ada ini dan ini. Nah, terhubung juga. Misalkan ini yang ini successful juga. Kita tulis lagi untuk biar clear aja. Terus di sini successful juga. Dan di sini successful juga, berarti topologi ini berhasil dalam arti mereka sudah terhubung satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya oke, baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya bisa ditanya nanti lewat Google Meet ya. Oke, sekian untuk pertemuan 1 Jarkom kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.